Selamat malam. Perkenalkan, saya Nimade Pramita Widya Suksmarini, NIM 19026-12055. Saya adalah dokter muda yang sedang menjalani kepanitraan klinik Madya di Departemen THTKL RSUP Sanglah, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana pada periode 21 September 2020 sampai 11 Oktober 2020. Pada kesempatan ini, saya akan menyajikan 3 video prosedur pemeriksaan mengenai yang pertama, yaitu pemeriksaan otoskopi, yang kedua, pemeriksaan rinoskopi anterior, dan yang ketiga, pemeriksaan kelenjar getah bening daerah leher. Selamat malam, Pak. Malam, Dok. Perkenalkan, saya Dr. Muda Pramita yang sedang bertugas di klinik malam ini. Dengan Bapak siapa namanya, Pak? Kusuma, Dok. Bapak Kusuma, ya. Umurnya berapa, Pak? 20 tahun, Dok. 20 tahun. Pekerjaannya? Mahasiswa. Mahasiswa, ya. Baik, Pak. Jadi sekarang saya akan melakukan pemeriksaan fisik otoskopi untuk menilai dari kondisi liang telinga dan juga membran timpani dari telinga Bapak. Pada pemeriksaan ini, saya mohon kerjasama dari Bapak, dan mungkin Bapak akan merasa sedikit tidak nyaman ketika saya masukkan alat otoskop tersebut ke liang telinga Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia, Dok. Baik, Pak. Silakan menuju ke kursi pemeriksaan ya, Pak, sembari saya mempersiapkan alatnya. Saya awali prosedur pemeriksaan dengan mencuci tangan 6 langkah dan kemudian menggunakan APD, yaitu handscoon. Alat yang digunakan pada pemeriksaan ini adalah otoskop. Tetapi, karena keterbatasan alat, di sini saya menggunakan pulpen sebagai alat peraga otoskop. Di sini saya sebagai pemeriksa duduk di depan pasien dengan posisi kaki yang tidak saling bersilangan. Pertama, pastikan lampu otoskop menyala dan pasang spekulum sesuai ukuran liang telinga pasien. Pada pasien dewasa, digunakan spekulum berukuran diameter 5 mm. Kemudian, otoskop dipegang seperti memegang pensil dengan jari-jari tangan, dan otoskop diposisikan horizontal. Inilah posisi ketika menggunakan tangan kanan, dan ini posisi ketika menggunakan tangan kiri. Pemeriksaan dilakukan pada kedua telinga pasien yang dimulai dari telinga kanan. Bapak, saya akan memeriksa telinga kanan Bapak, harap hadap ke kiri ya, Pak. Baik, di sini tangan kiri saya sebagai pemeriksa akan memfiksasi daun telinga atau auricula sehingga liang telinga pasien tampak lapang dan lurus dengan cara jari 1 dan 2 saya akan menarik dari auricula, permisi ya, Pak, ke arah posterior superior atau ke arah belakang atas. Kemudian jari-jari lainnya akan memfiksasi pada bagian mastoid. Selanjutnya, tangan kanan saya akan memegang dari otoskop, kemudian akan memasukkan dari spekulum secara hati-hati ke liang telinga, dan untuk memfiksasi agar tidak goyang-goyang dari otoskop ini, saya akan meletakkan jari kelingking saya di pipi pasien untuk menstabilkan posisi dari otoskop. Inspeksi ini dilakukan oleh pemeriksa melalui lensa otoskop di sini, sehingga jarak antara mata pemeriksa dan juga lensa otoskop harus dekat, seperti ini. Spekulum di dalam liang telinga dapat digerakkan ke atas, ke bawah, ke kanan, maupun ke kiri untuk memperluas lapangan pandang dari pemeriksaan liang telinga. Yang dinilai dari inspeksi telinga adalah yang pertama, apakah ada edema, apakah ada hiperemi, apakah ada serumen, apakah ada sekret, apakah ada benjolan seperti tumor, jaringan parut maupun polip, dan juga apakah terdapat mikotik plak, benda asing, eksotosis, dan juga kelainan kongnital seperti
stenosis. Di sini, liang telinga pasien dalam keadaan normal. Selanjutnya, untuk menilai dari membran timpani, liang telinga pasien harus dilapangkan dari adanya serumen, debris, atau benda asing. Yang dinilai dari inspeksi membran timpani kanan pasien adalah datasnya, warna, kontur, refleks cahaya atau cone of light, kemudian posisi handle of malleus dan short processus of malleus, dan apakah terdapat perforasi. Jika ada, maka sebutkan lokasi dan jenisnya, apakah sentral, marginal, atik, subtotal, atau total. Di sini, membran timpani kanan pasien tampak intak, di mana posisi tepi bawahnya lebih medial dari tepi atas, kemudian berwarna putih mengkilat seperti mutiara, berbentuk oval yang condong ke anterior, kemudian ukuran tingginya 9-10 mm dan lebarnya 8-9 mm, refleks cahaya atau cone of light-nya di arah jam 5, kemudian posisi handle-nya juga normal, dan tidak ada perforasi. Baik Pak, selanjutnya tolong hadap ke kanan ya Pak. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan pada telinga kiri Bapak. Permisi ya Pak. Untuk prosedurnya hampir sama, hanya saja berbeda ketika kita memegang dari otoskop, di mana pemegangan dari otoskop ini terbalik, yaitu menggunakan tangan kiri yang difiksasi di bagian pipi juga sama, sedangkan untuk meluruskan liang telinga dengan cara menarik auricula ke arah posterior superior seperti ini dengan jari tangan kanan dan menstabilkan posisi di mastoid seperti ini. Kemudian kita lakukan pemeriksaannya sama caranya, yang nilai juga sama dari liang telinga dan juga dari membran timpaninya. Hanya saja pada hasil pemeriksaan di sini dapatkan bahwa liang telinga pasien sebelah kiri tampak normal dan membran timpani juga tampak normal, hanya saja berbeda pada bagian refleks cahaya atau cone of light, di mana refleks cahaya atau cone of light dari membran timpani sebelah kiri berada di arah jam 7. Baik Bapak, pemeriksaan telah selesai. Silakan menuju ke kursi ya Pak, sembari saya membersihkan alat dan merapikan alat. Saya akhiri prosedur pemeriksaan dengan mencuci tangan 6 langkah. Baik Pak, jadi berdasarkan pemeriksaan fisik tadi, saya dapat simpulkan bahwa untuk liang telinga Bapak dalam keadaan normal ya Pak, kemudian untuk membran timpani juga dalam keadaan normal, baik itu pada telinga kanan dan juga telinga kiri Bapak. Jadi, apakah ada yang ditanyakan lagi Pak? Tidak dok. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Selamat malam Bapak. Malam dok. Perkenalkan, saya Dr. Muda Pramita yang sedang bertugas di klinik malam hari ini. Dengan Bapak siapa namanya Pak? Kusuma dok. Pak Kusuma. Untuk umurnya berapa tahun Pak? 20 tahun dok. 20 tahun ya. Untuk pekerjaannya saat ini? Mahasiswa dok. Mahasiswa ya. Baik Pak, jadi sekarang saya akan melakukan pemeriksaan fisik rinoskopi anterior yang bertujuan untuk menilai kondisi dari hidung Bapak, baik hidung kanan maupun hidung kiri Bapak. Jadi pada pemeriksaan ini saya mohon kerjasama Bapak dan Bapak mungkin akan merasa sedikit tidak nyaman ketika saya masukkan spekulum hidung ke hidung Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia dok. Baik Pak, silakan menuju ke kursi pemeriksaan ya Pak. Saya awali prosedur pemeriksaan dengan mencuci tangan 6 langkah dan kemudian menggunakan APD yaitu handscoon.
Alat yang digunakan pada pemeriksaan ini adalah headlamp dan juga spekulum hidung. Tetapi karena keterbatasan alat, di sini saya menggunakan tang sebagai pengganti alat peraga dari spekulum hidung. Di sini saya sebagai pemeriksa duduk di depan pasien dengan posisi kaki yang tidak saling bersilangan. Pertama, pilihlah ukuran spekulum hidung yang sesuai dengan besar nares pasien. Spekulum dipegang dengan tangan yang non-dominan. Pada pemeriksa kinan, menggunakan tangan kiri, sedangkan pada pemeriksa kidal, menggunakan tangan kanan. Di sini saya sebagai pemeriksa yang kinan, menggunakan tangan kiri saya untuk memegang spekulum. Caranya adalah, spekulum, gagang atas dan gagang bawah, dipegang oleh jari tengah sampai jari kelingking, seperti ini. Kemudian, ibu jari saya diletakkan di persendian spekulum, sedangkan telunjuk saya berada dalam keadaan bebas, seperti ini. Di sini, saya sebelum melakukan pemeriksaan telah mempersiapkan diri dengan memakai headlamp yang telah difokuskan cahayanya. Kemudian, pemeriksaan dilakukan pada kedua lubang hidung pasien, di mana yang pertama saya mulai dari lubang hidung kanan dengan cara spekulum dimasukkan secara perlahan-lahan ke lubang hidung kanan pasien. Kemudian pasien diarahkan untuk sedikit ekstensi dengan cara mendongakkan kepalanya. Bapak mohon untuk mendongakkan kepalanya, Pak. Ya. Kemudian saya nanti akan menopang pada bagian kepala Bapak. Permisi ya, Pak. Kemudian saya akan masukkan secara perlahan-lahan dengan prosedur yang tadi saya sebutkan. Saya akan masukkan perlahan-lahan, kemudian saya akan menggunakan jari telunjuk saya untuk menstabilkan dari posisi dari spekulum di atas lubang hidung pasien seperti ini. Bapak agak mendongak, Pak, dikit ya. Kemudian saya akan menilai beberapa penilaian, di mana ketika saya memasukkan dari spekulum ini, spekulum harus dalam keadaan tertutup. Dan setelah masuk ke dalam lubang hidung, baru saya akan membukanya sedikit. Dan perlahan-lahan saya akan melihat beberapa penilaian. Yang pertama, saya akan mulai dari evaluasi dari kafumnasi secara keseluruhan, apakah terdapat adanya sekret, dan mulai bagaimana konsistensinya, apakah cair, maupun mukoid, maupun purulen. Kemudian apakah terdapat korpus alienum, apakah terdapat dari krusta, apakah terdapat perdarahan, dan apakah terdapat tumor maupun kelainan anatomi seperti adanya septum nasi. Yang kedua, saya akan mulai dari kondisi konka inferior, apakah terdapat perubahan warna seperti hiperemi, kemudian apakah pucat, apakah merah muda, dan apakah terdapat perubahan morfologi seperti hipertrofi. Yang ketiga, saya akan mulai dari septum nasi, apakah terjadi deviasi, bagaimana keadaan dari plexus Kieselbach, kemudian apakah terdapat perforasi, apakah terdapat abses, dan juga apakah terdapat hematom. Yang terakhir, saya akan mulai dari concha media dan juga meatus media dengan cara, Bapak mungkin lebih didongakkan lagi kepalanya, Pak, ya. Di sini saya akan mengarahkan dari spekulum ini lebih ke atas dan saya akan menilai apakah terdapat adanya sekret, apakah terdapat polip, apakah terdapat krusta. Kemudian untuk mengeluarkan dari spekulum ini, saya tidak menutupnya secara penuh, tetapi agak menutupnya sedikit. Kemudian baru mengeluarkannya. Hal ini dilakukan agar tidak menjepit dari bulu hidung dari pasien atau rambut-rambut hidung pasien. Di sini saya dapatkan bahwa pada hidung kanan pasien tampak dalam keadaan normal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada lubang hidung kiri Bapak dengan cara yang sama, yaitu spekulum dipegang dengan tangan kiri dengan posisi yang sama seperti tadi, di mana jari telunjuk saya akan memfiksasi agar spekulum dalam keadaan stabil seperti ini. Dan saya melihat 4 hal yang sama seperti tadi. Di sini dapatkan bahwa hidung sebelah kiri Bapak dalam keadaan normal juga. Baik Pak, pemeriksaan telah selesai. Silakan menuju ke kursi ya Pak. Saya akhiri prosedur pemeriksaan dengan mencuci tangan 6 langkah.
Baik Pak, jadi berdasarkan hasil dari pemeriksaan fisik tadi, saya dapatkan bahwa dari hidung kanan maupun hidung sebelah kiri Bapak dalam keadaan normal semuanya Pak dari pemeriksaan rinoskopi anterior tadi. Apakah ada yang ingin tanyakan lagi Pak? Tidak, Dok. Baik Pak, terima kasih banyak. Sama-sama. Selamat malam Bapak. Malam, Dok. Perkenalkan, saya Dr. Muda Pamita yang sedang bertugas di klinik pada malam hari ini. Dengan Bapak siapa namanya Pak? Kusuma, Dok. Bapak Kusuma. Umurnya berapa Pak? 20 tahun. 20 tahun ya Pak. Untuk pekerjaannya saat ini apa Pak? Mahasiswa, Dok. Mahasiswa ya. Baik Pak, jadi sekarang saya akan melakukan pemeriksaan fisik kelenjar getah bening dari leher Bapak, di mana ini bertujuan untuk menilai dari kondisi dari kelenjar getah bening Bapak. Dan pada pemeriksaan ini, saya membutuhkan kerjasama Bapak, dan Bapak mungkin akan merasa sedikit tidak nyaman ketika saya meraba dari leher Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia, Dok. Ya, baik Pak. Untuk selanjutnya silakan menuju ke kursi pemeriksaan ya Pak. Saya awali prosedur pemeriksaan dengan mencuci tangan 6 langkah dan kemudian menggunakan APD yaitu handscoon. Di sini saya sebagai pemeriksa duduk di depan pasien dengan posisi kaki yang tidak saling bersilangan. Pertama, inspeksi. Di sini saya akan menilai dari keadaan kelenjar getah bening dari leher pasien, apakah terlihat adanya benjolan dan warna kemerahan pada lokasi kelenjar getah bening leher, yaitu pada daerah submental, submandibular kanan dan submandibular kiri, kemudian tonsilar kanan, tonsilar kiri, permisi ya Pak, kemudian pada bagian preaurikular kanan dan preaurikular kiri, kemudian pada retroaurikular kanan, kemudian retroaurikular kiri, kemudian permisi Pak, pada daerah oksipital, kemudian pada rantai servikal dalam kanan, sepertiga atas, sepertiga tengah, dan sepertiga bawah. Begitu juga pada sebelah kiri, pada rantai servikal dalam sepertiga atas, sepertiga tengah, dan sepertiga bawah. Kemudian pada supraclavikular kanan, dan juga permisi Pak, pada supraclavikular kiri. Di sini pada inspeksi saya tidak menemukan adanya benjolan dan juga warna kemerahan. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan palpasi dengan cara meraba pada lokasi-lokasi kelenjar getah bening tadi ya Pak. Jadi sekarang saya mohon kerjasama Bapak, tolong dikatakan ya Pak jika terasa nyeri. Di sini pada pemeriksaan palpasi saya akan menilai apakah terdapat benjolan, kemudian apakah teraba adanya rasa hangat, dan jika terdapat benjolan saya menilai bagaimana bentuknya, konsistensinya, mobilitasnya, dan apakah terasa adanya nyeri tekan. Saya mulai Pak. Pertama pada submental, kemudian pada submandibular kanan, submandibular kiri, kemudian pada tonsilar kanan, pada tonsilar kiri, permisi ya Pak, pada bagian preaurikular kanan, kemudian preaurikular kiri, kemudian pada retroaurikular kanan, retroaurikular kiri, kemudian pada bagian oksipital, kemudian pada rantai servikal dalam kanan, sepertiga atas, sepertiga tengah, dan sepertiga bawah. Kemudian pada sebelah kirinya, rantai servikal dalam sepertiga atas, sepertiga tengah, dan sepertiga bawah. Kemudian permisi Pak, pada supraclavikular kanan, dan juga pada supraclavikular kiri. Di sini pada pemeriksaan palpasi, saya tidak menemukan adanya benjolan dan juga tidak adanya nyeri tekan. Baik Pak, pemeriksaan telah selesai. Silakan menuju ke kursi Pak, sembari saya merapikan alat dan juga mencuci tangan kembali.
Saya akhiri prosedur pemeriksaan dengan mencuci tangan 6 langkah. Baik Pak, jadi berdasarkan hasil dari pemeriksaan fisik pada kelenjar getah bening leher Bapak tadi, didapatkan bahwa pada pemeriksaan inspeksi dan juga palpasi, kelenjar getah bening dari leher Bapak dalam keadaan normal. Apa ada yang ditanyakan lagi Pak? Tidak, Dok. Baik Pak, terima kasih banyak. Sama-sama.